Hey guys, welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan hari ini di segmen My Daily Insight kita akan ngomongin tentang buku The Leadership Skills Handbooks by Joe Oven. Nah, gua nggak akan menceritakan dari A ke Z, tapi kira-kira beberapa hal yang mungkin fungsional untuk teman-teman yang belajar untuk mau jadi leader ataupun leader-leader yang sudah senior dan masih pengen improve themselves. Seperti yang teman-teman tahu, namanya juga kerjasama antara dua orang atau lebih dari leader sama team member. Kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin susah untuk dipahamin atau kebutuhannya beda. Nah, ini adalah beberapa hal yang biasanya antara tim member dengan si leader itu punya pandangan yang berbeda, yaitu the style compass. Ada 4 poin di sini, yaitu pertama big pictures versus detail, yang kedua written versus oral, yang ketiga risk taking versus risk averse, sama yang keempat analytical versus action and focus. Oke, di poin pertama yaitu big picture versus detail, biasanya leader itu lebih kayak menyampaikan sesuatu secara besarannya, karena yaitu fungsinya agar si tim membernya itu paham kenapa kita harus melakukan itu. Cuman kadang kebutuhan dari member itu gak cuman dikasih tahu big picture-nya aja, tapi dia butuh yang lebih detail, informasi lebih detail, karena dia yang akan melakukan transaksinya atau yang akan merealisasikan dari konsep menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah, kalau sesuai dengan pengalaman gue sendiri, biasanya kalau leader gue itu ngasih misalnya ngasih tugas nih, Jeng, tolong bikinin ini sesuatu. Kalau misalnya memang gue ngerasa itu belum jelas, gue akan tanyakan. Dan kalau misalnya hal itu belum pernah gue lakukan, ya gue akan ngececer sampai gue tuh benar-benar paham apa yang harus gue lakukan. Tidak semua leader itu memahami kebutuhan si tim member. Jadi ada baiknya tim member itu bisa mengkomunikasikan kebutuhannya. Kadang ada beberapa case dimana kadang kita tuh nggak mau nanya, kita tuh nggak pengen kelihatan kayak aduh masa kayak gini doang aja nggak bisa sih, atau aduh nanti dia bilang apa, dia komentarnya apa, kalau misalnya dia tahu gua nggak tahu gimana cara nyelesainnya. Cuman kalau misalnya kita nggak nanya, terus gimana caranya dong kita bisa nyelesain tugas, kita kan nggak ngerti. Ada baiknya kita komunikasikan, kita bilang aja untuk hal ini kita belum punya knowledge-nya, kita belum pernah melakukan, dan kita minta bantuannya untuk lebih didetailkan lagi hal-hal apa yang harus kita lakukan dan siapa aja yang harus kita temuin. Poin berikutnya adalah written versus oral. Jadi gue dulu juga punya leader dimana kalau dia mau kasih suatu tugas yang baru, dia pasti tulisin atau misalnya pakai WhatsApp. Jeng, gue butuh ABC, tolong selesaiin paling lama sore ini. Cuman kalau misalnya tertulis, apalagi lewat WhatsApp, pasti kan lumayan singkat. Kadang kita juga kurang jelas sebenarnya tujuan yang sebenarnya itu apa. Kalau misalnya teman-teman belum paham, kalau cuman melalui WhatsApp atau tertulis aja, ada baiknya kita tanya lagi lebih detail dan mintalah penjelasan secara langsung. Ini sebenarnya kayak gimana? Kalau misalnya memang di pesan WhatsApp-nya itu kita belum paham maksud dia apa. Dan sebagai leader, ada baiknya juga kalau memang ada waktunya, jelasin juga secara langsung, nggak cuma via WhatsApp kalau memang bisa langsung ya. Bisa juga lewat telepon kalau misalnya WFH. Setelah itu, poin selanjutnya adalah risk taking versus risk averse. Kalau leader pengennya kan mengembangkan sesuatu, mengembangkan tim membernya maupun mengembangkan perusahaannya, pasti ada beberapa langkah yang harus dilakukan yang kita anggap itu beresiko. Tapi kalau misalnya kita nggak mau melakukan yang beresiko, berkembangnya juga susah. Yang melakukan tugas-tugas itu adalah tim member. Jadi kadang-kadang sebagai tim member kita takut, karena kan kalau misalnya something goes wrong, berarti tanggung jawabnya ada di kita nih. Biasanya sebagai team member kita risk averse, jadi kita kayak avoiding risk.
Karena itu sebagai team member biasanya kita mikir-mikir dulu opsi apa aja yang bisa kita lakukan agar resiko yang tertingginya itu nggak akan terjadi. Jadi itu juga salah satu hal yang harus dikomunikasikan dengan leader, dan leader juga mengkomunikasikan dengan team member. Sebagai leader, mungkin bisa disampaikan ke membernya hal-hal yang bisa dia lakukan kalau misalnya dia melakukan suatu kesalahan. Jadi ada plan A, plan B, plan C. Ada bagusnya si leader itu men-challenge kita untuk melakukan sesuatu yang out of control kita atau ya di luar zona nyaman kita agar sebagai team member kita bisa berkembang. Next point adalah analytical versus action focus. Biasanya leader itu menganalisa problem dulu, habis itu dia akan mendapatkan solusi atau akan mengusulkan solusi dari data-data yang sudah dia olah. Nah, cuman tim member itu biasanya lebih ke trial and error. Oke, hasil analisisnya kayak gitu. Kalau menurut hasil analisis kita harus melakukan A, belum tentu sebenarnya pada prakteknya itu bisa direalisasikan. So, sebagai tim biasanya kita lebih suka trial and error. Oke, kita coba A. Misalnya nggak bisa, oke kita coba yang lainnya. Contohnya, kalau di tempat gue dulu, gue kerja sebagai performance analyst. Fungsinya gue adalah menganalisa kejadian atau anomali yang ada di cabang dan membuat suatu solusi gimana caranya biar orang-orang di cabang itu bisa perform lebih baik. Leader kita pasti meminta kita untuk menganalisa data dan membuat solusi berdasarkan data tersebut. Tapi kadang ada beberapa hal yang nggak bisa terbaca dari data itu. Contohnya, kalau misalnya ada suatu cabang yang tiba-tiba performance-nya turun secara mendadak. Kita nggak tahu nih kenapa kok dadakan banget gitu. Biasanya dia secara keseluruhan 1 tahun ini dia bisa capai target berturut-turut. Kenapa tiba-tiba sebulan dan 2 bulan terakhir dia nggak capai sama sekali. Harus ditelepon dulu dan kita harus nanya secara langsung problemnya itu apa. Kadang jawabannya itu unexpected. Misalnya salah satu orang yang paling jago di cabang, yang bikin cabang itu bisa capai, itu lagi di tengah-tengah sidang perceraian. Jadinya dia nggak fokus untuk kerja dan pencapaian cabang itu pun turun drastis. Kalau misalnya kita menggunakan analisa, biasanya kita akan ngasih solusi seperti memberi training, memberi coaching, atau webinar. Tapi hal itu semua nggak akan bisa menjadi solusi dari cabang tersebut karena permasalahannya itu lebih personal. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana kadang analisa pun itu nggak terlalu bisa impact. Tapi kadang analisa itu juga fungsional untuk beberapa case. Contohnya, kalau misalnya di tempat gua ada satu area di mana dia 2-3 bulan berturut-turut area ini terus yang underperform. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus membuat suatu program khusus untuk area tersebut. Bisa jadi karena misalnya pandemi ini, khusus di area itu mayoritas orang itu sudah tidak bekerja. Karena itu company kita nggak bisa dapat atau nggak bisa menambah aset dari area itu. Kita bisa kasih solusi yang memang khusus untuk area itu. Nah, itu adalah kalau misalnya kita pakai dari hasil analisis. Itulah 4 poin yang biasanya menjadi yes or no dispute antara leader dengan tim membernya, dimana fokus masing-masing itu sedikit beda. Karena itu yang penting mereka saling melengkapi, komunikasi, dan mereka paham kebutuhan masing-masing. Untuk nextnya di segmen My Daily Insight kita akan masih ngomongin tentang buku The Leadership Skills Handbook, tapi ke tema-tema yang lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune to my channel dan jangan lupa subscribe. Bye!